Baiklah, pada video ini akan dibahas beberapa contoh soal mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum kita membahas beberapa contoh soal, ingat kembali beberapa aturan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel apabila menggunakan definisi. Yang pertama, mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nantinya penyelesaiannya adalah X di antara negatif A sampai A. Tetapi apabila mutlak X tandanya lebih besar sama dengan A, maka penyelesaiannya seperti ini. X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari mutlak 3X dikurangi 2 lebih kecil sama dengan 4 adalah, nah tandanya nih lebih kecil, berarti kita gunakan aturan yang pertama. Penyelesaiannya seperti ini, ada di antara. Berarti mutlak 3X dikurangi 2 lebih kecil sama dengan 4 itu, penyelesaiannya kita tulis 3X dikurangi 2 ada di antara, nah kan ini 4 ya, berarti di antara negatif 4 sampai 4. Target kita adalah mencari nilai X, maka negatif 2 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan dan ke ruas kiri, menjadi positif 2. 4 tambah 2, dan di sini pun negatif 4 tambah 2. Dijumlahkan negatif 4 tambah 2, hasilnya adalah negatif 2. Ini 3X, 4 tambah 2, hasilnya 6. Nah, masih ada 3 di sini. 3-nya pindah ruas kemana? Ke bawah ruas kiri dan ruas kanan. Maka hasilnya adalah negatif 2 per 3 dan 6 per 3. Nah, 6 per 3 ini dapat disederhanakan lagi karena hasilnya adalah 2 ya. 6 dibagi 3 itu 2. Sehingga jawabannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X-nya di antara negatif 2 per 3 sampai 2. Berarti jawabannya adalah B. Soal berikutnya, nilai X yang memenuhi mutlak 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau ini tandanya lebih besar, berarti penyelesaiannya adalah yang pertama, 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 4, atau yang kedua, 3X tambah 1 lebih kecil sama dengan negatif 4. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 4. Nah, berarti satunya pindah ruas ke ruas kanan, maka menjadi 3X lebih besar sama dengan 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 3. Maka X lebih besar sama dengan 3 per 3-nya pindah ke bawah. 3 per 3 hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, satunya pindah ruas ke ruas kanan, maka menjadi 3X lebih kecil sama dengan negatif 4 dikurangi 1. 3X lebih kecil sama dengan negatif 4 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 5. Maka X lebih kecil sama dengan 3-nya pindah ke bawah, negatif 5 per 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 5 per 3 atau X lebih besar sama dengan 1. Sehingga pilihan jawabannya adalah A. Selanjutnya kita bahas soal yang ketiga, penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3X tambah 7 lebih kecil dari mutlak X tambah 5. Nah, ini karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama nilai mutlak, maka penyelesaiannya bisa seperti ini. Yang pertama, 3X tambah 7 ditambah X tambah 5 dalam kurung terlebih dahulu sama dengan 0, dan yang kedua, 3X tambah 7 dikurangi X tambah 5 sama dengan 0. Kita buka kurung terlebih dahulu, maka hasilnya 3X tambah 7 ditambah X ditambah 5 sama dengan 0. Jumlahkan 3X tambah X, hasilnya 4X. 7 ditambah 5, hasilnya adalah 12, sama dengan 0. Karena kita mencari nilai X, maka 12-nya pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 12. Sehingga X sama dengan negatif 12 per 4. Berapa tuh negatif 12 per 4? Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang kedua,
3x tambah 7 dikurangi dalam kurung, berarti buka kurung terlebih dahulu. 3x tambah 7, negatif dikali x hasilnya negatif x. Negatif dikali 5 hasilnya negatif 5, sama dengan 0. Kemudian dijumlahkan, 3x kurangi x hasilnya 2x. 7 dikurangi 5 menjadi 2, sama dengan 0. Nah, 2-nya pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2 per 2-nya pindah ke bawah. Berapa tuh negatif 2 per 2? Hasilnya negatif 1. Coba perhatikan, sampai tahap ini belum selesai ya, karena ini masih sama dengan, artinya masih persamaan. Sedangkan pada soal itu yang diinginkan adalah pertidaksamaan, tanda lebih kecil. Nah, berarti langkah selanjutnya kita buat garis bilangan yang memuat negatif 3 dan negatif 1. Negatif 3 kita letakkan paling kiri karena dia lebih kecil ya, paling kecil. Kemudian di kanan negatif 1. Ini bulatannya kosong dua-duanya. Karena tandanya tidak menggunakan sama dengan. Selanjutnya kita ambil titik uji, dan titik ujinya boleh berapapun. Tetapi yang paling mudah itu kita ambil saja 0. 0 posisinya di sini nih. Nah, setelah itu kita substitusikan 0 ke kedua persamaan ini. Tetapi yang paling mudah itu langsung saja seperti ini. Pada langkah yang ketiga, kita kalikan tandanya positif dikalikan dengan positif ke sini. Hasilnya adalah positif. Simpan positif di posisi 0, kemudian ke kiri negatif, ke kiri lagi positif. Nah, yang diinginkan soal itu adalah lebih kecil, berarti kita ambil daerah yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X ada di antara negatif 3 sampai dengan negatif 1. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D.